Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas cara membuat proxy server pada Mikrotik, yaitu proxy server reguler dan juga yang transparan. Untuk pengenalan teorinya atau pemahaman apa itu proxy server sudah dijelaskan di kelas sebelumnya, atau nanti kalau butuh tambahan saya akan buatkan di video terpisah. Sebelum kita buat proxy server pada Mikrotik, kita seperti hal sebelumnya, kita menggunakan VirtualBox dengan virtual machine router kita sudah pasti. Lalu nanti ada kliennya. Di sini kita gunakan hanya router yang sebelumnya kita kerjakan atau kita praktekkan, yaitu router kelas saja. Lalu nanti kliennya Windows 7. Nah, sebelum kita jalankan ya, seharusnya kita cek dulu yaitu adaptornya. Di bagian network kita nanti akan fokus untuk di bagian internal networknya ya. Nah, di internal network ini harus sama. Kalau kita buat di sini kelas, di klien Windows 7-nya juga harus kelas. Tentu saja fitur-fitur seperti DHCP dan juga nanti koneksi ke internetnya sudah harus baik ya. Karena nanti ini membutuhkan untuk tesnya koneksi ke internet atau ke website yang akan digunakan proxy, misalnya untuk filter dan seterusnya. Jadi ini sudah ada fitur untuk koneksi ke internet dan juga ke lainnya sudah harus baik ya. Untuk bagaimana men-settingnya agar bisa seperti itu bisa disimak di video sebelumnya. Oke, kalau sudah dijalankan, nanti yang kita jalankan sekali lagi hanya router kelas dan juga Windows 7 sebagai kliennya. Nah, kalau sudah bisa dicoba dulu koneksi di Windows-nya. Misalnya kita coba ping DNS Google ya. Kalau sudah dapat koneksi berarti internet kita koneksi ke internet dari klien melalui router Mikrotik dan juga nanti misalnya router lokasi di mana kita berada, di kampus atau di rumah, itu sudah bisa langsung koneksi ke internet ya. Bisa juga dicoba dengan browsernya. Misalnya terserah, browsernya juga bisa menggunakan yang default yaitu Internet Explorer. Misalnya kita mengetik google.com ya. Nah, itu nanti seharusnya sudah bisa koneksi ke Google dengan baik ya. Ini untuk uji atau mengetes koneksi di klien melalui router kelas kita. Nah, berikutnya kita ke router kelas melalui Winbox. Dibuka Winbox-nya lalu dikoneksikan ke routernya, yaitu router kelas. Di sini kita lihat di atas router kelas kita R1. Nah, kalau sudah, di sini ada beberapa hal yang kita perhatikan sebelum kita membuat router proxy server pada router kita atau di Mikrotik ini ya. Yang pertama adalah saya mau tunjukkan dulu di mana dia di Winbox ya. Kalau di Winbox itu ada di IP, lalu di bagian bawah ada namanya web proxy ya. Nah, di sini saya sudah pernah coba. Jadi ini itu sudah ada ya, maksudnya sudah ada settingannya. Nah, nanti bagaimana maksudnya settingan ini kita buat ya. Yang pertama kita cek dulu IP kita. Jadi IP address. Kenapa butuh IP address? Karena nanti klien untuk proxy reguler itu disetting sendiri. Jadi perbedaan utama dari proxy reguler dan proxy transparan adalah sebenarnya sama-sama proxy yang reguler juga, cuman yang reguler adalah proxy yang disetting oleh klien untuk supaya dia menggunakan proxy ya. Nah, kalau yang transparan adalah klien itu dipaksa tanpa pengetahuannya untuk menggunakan proxy. Proxy regulernya disetting jadi transparan oleh kliennya. Ya, nanti untuk bagaimana penggunaannya kita bisa lihat sendiri. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di bagian IP address adalah alamat IP statik kita untuk ke klien
Jadi network address-nya itu sama dengan klien. Lihat di sini IP address network kita atau router kita memiliki IP address 200. Kita lihat di sini. Kalau kita cek network dari klien kita, ya, di sini kita lihat, ya, itu juga 200, ya. Di sini kita bisa lihat 200, ya. Ini dia 200, 100, 100. Sesuaikan dengan network masing-masing ketika menggunakan dengan nomor absen, ya. Nah, kalau sudah, berarti yang kita gunakan IP address di sini di dalam setting proxy kita nanti yaitu adalah gunakan yang ini. Oke, saya tunjukkan dulu bagaimana nanti digunakannya, ya. Yang pertama yang pasti ada enable, yaitu mengaktifkan atau tidak mengaktifkan proxy-nya. Yang kedua adalah source address. Nah, source address-nya adalah alamat di mana klien koneksi ke router atau proxy servernya ini. Ya, ini proxy servernya, ya berarti alamatnya ini. Berikutnya portnya kita gunakan 8686. Penjelasannya sudah dijelaskan di kelas, ya. Lalu yang berikutnya adalah cache on disk-nya. Ya, cache on disk juga sudah dijelaskan di kelas. Artinya adalah kita menyediakan penyimpanan address alamat yang kita coba koneksikan dari klien, ya, ke server target web servernya. Nanti akan disimpan di proxy servernya. Kalau cache administrator adalah kontak administratornya. Ukuran size-nya ini adalah cache size-nya, ukurannya bisa terbatas atau kita bisa batasin. Kalau ini objek dari yang disimpannya maksimumnya berapa besar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, di sini saya coba tidak aktifkan dulu, lalu kita nanti coba buat dengan menggunakan command line interface. Ya, di sebelah sini tab ini adalah statusnya. Kalau dia jalan, nanti ada statusnya di sini. Lalu juga di sini ada di bawah sini ada keterangan secara singkat bahwa menerangkan apakah proxy-nya sedang berjalan atau tidak. Di pilihan sini ada akses. Ini adalah alamat-alamat yang diakses oleh klien. Lalu di sini ada connection, koneksi-koneksi yang dilakukan, ya. Sekali lagi, kalau ini nanti kita lihat di menunya munculnya apa setelah kita buat dia running, ya. Oke, kalau sudah kita buka new terminalnya, ya, terminal ini kita aktifkan. Kita tadi menunya adalah IP, lalu di sini kita ketik proxy, ya, kita mau masuk ke menu proxy. Kita enter. Nah, kalau kita mau tahu apa proxy yang sudah ada, kita cek dulu, kita print, ya. Di situ lihat ada enable-nya no, source address-nya biasanya kosong kalau belum disetting, ya. Portnya juga kosong mungkin, atau 8080 defaultnya. Lalu ada parent proxy, anonymous, lalu dan seterusnya sampai cache disk-nya juga biasanya masih belum, ya. Nah, yang kita akan coba ubah adalah yang pertama, enable-nya menjadi yes. Lalu source address-nya sesuaikan seperti tadi saya bilang. Lihat di router Mikrotik-nya network address yang digunakan untuk kliennya berapa. Ini jadi gateway-nya kita sebutnya, ya. Lalu portnya 8686. Yang lain default saja. Nah, cache on disk-nya kita mau aktifkan, ya. Nah, yang mungkin yang parent proxy ini kalau kita punya proxy lagi, ya, proxy utamanya. Nah, di sini jadi kita kalau mau tambahkan, ya, kita lihat saja di sini, kita pilih yang set, ya. Jadi kita set apa? Yang pertama adalah kita mau hidupkan enable-nya, ya. Sekali lagi ini berurutan juga tidak apa-apa, ya, tidak berurutan maksudnya. Tidak, kita set yes enable-nya, lalu kita source address-nya, source address kita masukkan nomor IP gateway kita 200.100.100.1,
Ya, ini IP-nya. Lalu di sini IP ya, bukan network. Lalu kita masukkan portnya. Ya. Di sini portnya adalah 8686. Ya. Yang berikutnya case-nya aja ya. Case tulisannya adalah, lihat di sini ya, KC ya, case on this ya, on this-nya kita yes kan saja ya. Sekali lagi, enable yes, source address diisi dengan IP gateway-nya port 8686, lalu case on this-nya kita yes ya. Kalau sudah, kita enter. Oke, lihat di sini otomatis running dengan settingan yang tadi kita buat. Kalau sudah, kita bisa cetak tadi dengan print lagi ya. Kita print. Nah, di sini kita lihat ya, sudah berubah sesuai dengan yang tadi kita setting. Nah, kalau sudah, sebenarnya kita juga bisa monitor ya. Jadi kita bisa monitor dia. Nah, ini kita bisa lihat di sini statusnya, bisa kita lihat. Kalau di sini kita lihat di sini ya, di status ya, ini monitornya. Itu untuk melihat apakah server kita sudah berjalan dengan baik ya. Ini ada uptime-nya, lalu koneksinya siapa saja. Kalau mau keluar jangan lupa pencet Q ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau cobanya? Cobanya di klien ya. Di klien kita masuk ke Windows 7 sini ya. Lalu di sini ya, kita ini di sini kurang oke magnificence-nya ya. Di sini sebentar, ya, di mana sini ya, di Windows 7 sini kita coba untuk dia ya. Jadi di sini kita masuk ke Windows 7-nya. Saya mau zoom sedikit biar kelihatan ya. Di sini kita ketik aja di Windows-nya, itu kita ketik aja proxy ya. Nah, proxy seperti ini. Nanti kita pilih configure proxy server ya. Diklik di situ. Nah, nanti muncul jendela seperti ini. Nah, di bagian sini di Internet Property ada bagian namanya LAN Setting. Sekali lagi, tadi ketik aja di Windows startnya, tombol startnya ketik aja proxy, nanti dia muncul di atas sini. Diklik, lalu dibuka. Nanti di bagian sini otomatis dia sedang ada di connection ya. Jadi kalau misalnya kebukanya yang lain atau kalian dari cara yang lain, ya cari connection di Internet Property, lalu di bagian LAN Setting. Nah, di sini ada di bagian proxy server ya. Nah, ini tinggal dicentang ya, proxy servernya dicentang ya. Lalu isikan tadi IP address yang kita buat, yaitu IP gateway-nya. Lalu jangan lupa portnya dimasukkan. Nah, ini bisa di bypass, artinya kalau kita koneksinya hanya ke local address, ke network address yang sama dengan network ini, tidak menggunakan proxy, maksudnya begitu. Nah, jadi untuk menghemat cache dari proxy server agar tidak menyimpan alamat-alamat lokal ya. Jadi hanya alamat-alamat yang di luar dari networknya. Kalau sudah di OK ya, kalau sudah, ini pun jangan lupa di OK. Kita bisa coba menggunakan browser, misalnya saya gunakan ini saja. Error yang ini aja ya, mungkin saya sudah diaktifkan itu ya. Sama aja browsernya apa aja, yang penting settingannya sudah itu ya. Nah, di sini misalnya kita masukkan alamat google.com ya. Nah, gitu ya, google.com. Misalnya kita cari ya, sini yang muncul karakter ya. Nah, ini nanti kalau sudah ya, kita masuk ke router kita yang Winbox-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat ada connection-nya ya. Lalu di sini kalau kita lihat juga ya, ada bagian connection-nya. Nah, di sini kita lihat
alamat-alamat yang dituju oleh klien ya di connection. Ya. Itu juga ya, itu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini juga kita lihat ini statusnya ya, datanya sedang jalan digunakan. Oke. Nah, kalau kita quit di sini, lalu kita mau ngecek dia koneksinya kalau di command line itu perintahnya adalah connection ya, connection print aja, kita print ya, kita print. Nah, di sini nanti itu bisa kelihatan IP address yang digunakan atau koneksi dari klien ke server proxy dan ke internet ya, seperti itu. Kalau mau keluar seperti biasa, lihat di sini ada queue-nya ya, kita pencet queue. Nah, berikutnya kalau sudah berhasil, kita sudah bisa membuat proxy server di Winbox ini, di MikroTik router kita. Nah, kita sekarang mau coba dia menjadi transparan ya. Jadi sekali lagi, transparan itu sebenarnya proxy reguler yang dibuat transparan ya. Kalau tadi reguler kita harus setting di sini ya. Di sininya kita harus setting, sehingga kita harus membuat settingan dulu ya, yaitu menggunakan tadi ketik proxy ya. Nanti di sini koneksi LAN-nya ya, itu kita pilih ya. Nah, di sini untuk yang transparan itu kita jangan hidupkan ini. Maksudnya proxy servernya kita matikan dulu ya. Proxy servernya kita matikan agar ya, ini di sini. Aduh, sebentar, saya ini ribet banget. Ya, kita lanjutkan. Tadi sedikit kendala Windows kliennya. Saya coba besarkan biar agak kelihatan sedikit. Tadi kembali lagi ke proxy. Ya, jadi di sini sekali lagi proxy-nya kalau kita mau menggunakan transparan proxy di kliennya kita matikan ya. Jadi karena sekali lagi sifat transparan proxy adalah klien itu tidak tahu dia menggunakan proxy. Jadi klien tidak men-setting ya koneksi proxy-nya. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke Winbox kita. Di sini ya, kita masuk ke bagian IP firewall NAT ya. Nah, di sini saya sudah buat contohnya. Apa aja yang kita buat? Sini kita perhatikan. Jadi kita di bagian NAT ini kita mau membuat dia transparan. Jadi pastikan sekali lagi di web proxy-nya itu sudah disetting dan berjalan dan bisa digunakan oleh klien ya. Jadi kliennya sudah berhasil menggunakan proxy yang reguler. Nah, sekarang kita buat proxy reguler itu agar tidak tidak diketahui oleh klien ya. Jadi transparan. Secara langsung klien itu menggunakan proxy sebenarnya. Konsepnya seperti itu ya. Walaupun tentu saja kalau hubungannya tahu tidak tahu ya, pasti kalau dicari tahu ya ketemu juga bahwa menggunakan proxy. Oke, kita lihat di sini di bagian general. Yang pertama adalah chain-nya kita ubah menjadi DST NAT ya. Lalu source address-nya, bedanya dengan yang tadi, source address-nya di sini bukan alamat IP tapi alamat network. Sekali lagi, network dan IP itu beda-beda tapi masih sama ya. Maksudnya ya tulisannya IP juga, cuman yang dilihat di sini adalah networknya, yaitu 200.100.100.0 per netmasknya 24 yang kita gunakan di sini. Lalu yang berikutnya protokolnya TCP/IP, lalu destination-nya
portnya adalah 80. Sudah dijelaskan di kelas port 80. Nah, lalu di bagian action, nah lalu kita ubah menjadi actionnya redirect dan to portnya menjadi 8686. Jadi konsepnya adalah 80-nya diubah menjadi nanti 8686. Sekali lagi, the general adalah chain di destinat ya. Lalu source address-nya ini alamat yang kita gunakan masing-masing, cuman networknya, jadi jangan IP-nya. Di sini jadi 0. Lalu berikutnya protokol TCP/IP, DST portnya adalah 80. Actionnya itu kita masukkan redirect, lalu to portnya adalah 8686. Kita kembali ke terminal ya. Sini. Jadi sekali lagi tadi kalau di Winbox itu di IP, firewall di NAT ya. Kita lihat aja di sini biar bisa kelihatan apa saja yang dirubah ya. Oke. Yang pertama kita keluar dulu ya dari sini. Kita masuknya ke IP, firewall, lalu NAT ya. Nah, di sini kalau kita tab, kita bisa lihat di situ. Kalau kita print, nah di sini saya sudah ada ya sebenarnya seperti itu. Nah, saya hanya menyontohkan tekniknya aja. Yang pertama kita add ya, lalu chain-nya sama dengan, lihat di atas sana atau di ketikan saya dst NAT ya. Berikutnya masukkan source address-nya, yaitu yang tadi kita masukkan sama dengan 200.100.100 ya titik 0/24. Sekali lagi ini alamat network 200.100.100.0/24. Kalau sudah, protokol kita isi TCP, lalu destination portnya kita isi 80. Terakhir sebelumnya actionnya dulu ya. Actionnya adalah redirect ya. Terus masih ada satu lagi, yaitu to ya, to portnya, to port ya. To portnya diisi 8686 ya. Kalau kalian lihat print di atas urutannya nggak sama, nggak apa-apa, kita kan melihat dari yang sini ya. Ini yang pertama chain, source address, protokol, destination port, lalu action, baru to port ya. Ya, jadi begitu. Nah, kalau mau ngikutin yang di print sini juga boleh sama. Jadi urutan tidak berpengaruh, yang penting isinya benar dan juga apa yang diisi itu benar. Ya, kalau sudah di enter, karena saya sudah ada, saya hanya menyontohkan mengetiknya saja. Kalau sudah ada di enter, dicek lagi, kalau tidak ada error berarti sudah masuk, lalu di print ya. Kalau sudah di print, nanti munculnya seperti yang ada di sini, seperti itu. Oke, kalau sudah ya, di print, nah ini sudah ada ya urutannya, kita di yang kedua atau di yang ke-1 dalam urutan indeksnya ya. Nah, ini kalau sudah, kita bisa masuk ke proxy lagi. Kita keluar dulu di komennya, IP proxy ya, lalu connection. Nah, kita bisa print di situ ya. Kita lihat di situ masih belum ada ya, belum ada isinya karena klien belum koneksi ke proxy dan juga ke internet. Kita coba koneksikan klien kita ke proxy dan internet. Jadi tidak perlu setting lagi tadi proxy-nya. Kita lihat di sini.
Kita coba gunakan misalnya Wikipedia ya, Wikipedia. Kita buka Wikipedia, kita lihat di sini, kita print ya, itu lihat. Nah, itu dia, bisa kita lihat IP addressnya sudah ada ya, berarti klien sudah menggunakan proxy ya, tapi dia tipenya transparan seperti itu. Untuk merekap apa yang kita lakukan, yang pertama adalah kita membuat regular proxy ya. Regular proxy yang di atas ini ya, itu dia. Kita print dulu ya, lalu kita bisa lihat parameter-parameter dalam web proxy-nya ya, di situ. Nah, lalu kita mau mengubah, yang kita ubah adalah enable source address, port, lalu case. Nah, perintahnya seperti yang dicoba di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita sudah berhasil mengubah parameter yang kita inginkan dan kita cek monitor, kita bisa melihat status proxy regular kita sudah running. Lalu dicoba di Windows Client dengan cara mengetik di sini proxy ya, lalu nanti proxy servernya di bagian LAN setting diubah, di sini use proxy-nya di on kan, lalu masukkan IP dan portnya yang tadi kita settingkan di MikroTik router kita. Gunakan bypass untuk menghemat penyimpanan case-nya kalau sudah di OK ya. Nah, tapi kalau untuk transparan ini malah jangan dihidupkan ya, kita tidak hidupkan ya. Nah, yang berikutnya tadi transparan ya. Nah, kalau transparan ini tinggal masuk ke bagian IP, firewall, NAT. Nah, nanti di sini kita cetak. Nah, biasanya kita sudah ada source NAT untuk masquerade untuk koneksi ke internetnya. Nah, di sini kita buat baru, yaitu ini dia Destinet, chainnya Destinet, actionnya redirect, portnya 8686, protokolnya TCP, source addressnya dia berupa network ya, ini network. Jadi menggunakan 0, artinya di network ini dari 1 sampai 255 21 sampai 254 itu bisa digunakan. Lalu ini portnya 80, itu aja ya. Jadi ini aja. Jadi chain, Destinet, source address, protokol, destination port, actionnya redirect, lalu to portnya 8686. Kalau sudah bisa dicetak di connection, di print apakah sudah ada koneksi ya. Nah, itu aja untuk pembuatannya ya, pembuatan dari proxy reguler dan juga proxy transparan ya. Untuk filternya di video berikutnya biar tidak terlalu kelamaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.